X-nya ganti sama 1. Buat mencari apa? Buat mencari C ya. 1 pangkat 3 min 1 kuadrat plus 6 kali 1 tambah C. Jadi min 2 sama dengan 1 kurang 1 habis ya. Jadi 6 plus C. Sehingga C-nya dapat min 8. Ya. Jadi kalau ditanya fx-nya adalah ini X pangkat 3 min X kuadrat tambah 6X min 8. Gitu ya. Ini satu tingkat, tapi diaplikasikan ke integral. Ke garis singgung. Ada juga diaplikasikan ke kecepatan, percepatan, dan jarak. Ya. Jadi kalau diketahui percepatan itu diintegralkan jadi kecepatan. Kecepatan diintegralkan jadi jarak. Nanti biasanya ditanya jaraknya. Nah, ini aplikasinya. Bisa juga nanti di sini ketahuinya bukan turunan pertama tapi turunan kedua. Ya, di turunan kedua itu sebagai percepatan. Turunan kedua percepatan diintegralkan jadi turunan pertama namanya kecepatan. Turunan pertama kecepatan diintegralkan jadi hasilnya jarak. Ya, hasilnya jarak. Gitu. Ngerti ini? Oke, buat Ya, Pak. mengingat saja. Oke, sekarang yang nomor 2. Mau trigonometri ini? Lihat. Ya, Pak. Di sini ya rumusnya apa trigonometri? Ini adalah rumus dari bentuk perkalian ya. Yang namanya min 2 sin A kali sin B itu dalam integral atau dalam rumus perkalian trigonometri bisa dirubah ke penjumlahan ya. Ya sin plus sin 2 sin cos sin min sin 2 cosin cos plus cos 2 cos cos min 2 sin sin. Berarti kalau min 2 sin sin cos min cos A plus B dikurangi cos A min B. Nah ini hati-hati, ini jebakan ya. Ini integral, ini integral. Nah gitu ya. Jadi kalau perkalian sin dan cos tidak bisa diintegralkan langsung, tapi harus dirubah dulu ke bentuk sin dan ke bentuk penjumlahan dari sin dan cos gitu ya. Nah, ini berarti yang nomor 2. Ya. Nomor 2. Berarti kalau ada soal integral dari apa? Min 6. Sedangkan rumus depannya harus min 2. Berarti min 6 dirubah menjadi 3 kali min 2. 3-nya keluar ya di sin dalamnya 3x tambah pi per 2 dikalikan sin dalamnya 3x min pi per 2 dx ya. Ini jadi 3, langsung ini berubah menjadi selisih dari cos ya, cos min cos. Cos A plus B 3x plus 3x 6x ya. Pi per 2 tambah min pi per 2 habis dikurangi cos 3x kurang 3x habis 90 dikurangi min 90 gitu ya. Nah, ini berarti 108 pi. Nah, ini hati-hati nih. Nah, bisa segi ya. Ini jadi 3. Nah, langsung integral cos. Apa integral cos? Sin. Sin. Di dalamnya 6x, maka di sini bukan kali 6, tapi bagian 6. Pintar ya. Integral cos pi. Ya. Kurang integral cos pi. Sin pi. X. Apanya? Cos pi. Jadi Sin pi. X. Kan cos X. plus Nah, X. Nah, langsung mantap. Nah, itu yang jawab X berarti nggak kejebak. Yang jawab sin, nah itu kejebak kamu. Ini kan tidak ada variabel X, tapi konstanta ini. Ya, ada X-nya ini cos pi. Oh, cos pi mah min 1. Berarti min kali min plus. Plus X, plus 1 integralnya apa? X tambah C. Nah, ini hati-hati. Jadi mun trigonometri ada cos tidak mengandung X, itu teh konstan, tapi jangan kayak barusan. Integral cos 30. Hitung dulu cos 30 berapa? Oh, setengah, Pak. Setengah akar 3, Pak. Cos 30 itu berarti integral setengah akar 3, setengah akar 3X. Ya. Nah, menurut Bapak ini di nomor 2 itu ya. Itu pasti dalam satu kelas itu paling yang benar ada 3 atau 2 orang. Yang nggak kejebak, yang barusan Nana sama Sanas jawab. Nggak kejebak itu biasanya beberapa orang. Yang tipe yang jawab rezeki sin, nah itu pasti banyak jawabannya Ki.
Ya, soalnya hati-hati Kinya. Jadi integral trigonometri tidak mengandung X, itu hitung atau langsung masukkan X. Gitu ya. Integral sin 90, ya udah langsung sin 90 kali X, benar. Sin 90 berapa? 1 kali X, benar. Gitu ya. Tapi kalau jawab cos, nah itu keinginan Bapak. Oke. Jadi ngetik ya. Ngerti, Pak. Oke, hati-hati jawab ya. Hapus dulu, potret dulu. Bapak mau ngapus nggak bisa pindah atau bisa di copy nggak bisa tuh ya. Oke, bisa dipotret dulu. Nanti Bapak mau ngapus ini. Nah, Ini sudah di-record, Pak. udah direkor. Hapus ya sekarang ya, Bapak ya. Ya. Dua nomor ya. Oke. Oke, Pak. Oke. Oke. Mau dihapus. Ini bisa langsung nggak? Nggak bisa. Harus satu-satu. Ini soalnya ini atau coba ini dulu. Bapak pindah dulu. Enso. Ctrl C. Ctrl V. Nah, Ctrl V lebih enak ini kayaknya nih. Ctrl C. Ctrl V. Lagi, Nana kelihatan lagi, Nak? Kelihatan, Pak. Oke, nomor 3 ini adalah integral substitusi. Mengingat saja ya. Nah, integral substitusi itu bagaimana integral substitusi itu? Itu nomor 3 adalah ingat ya, integral substitusi itu adalah integral yang terdiri dari dua buah fungsi dan fungsinya salah satunya turunannya fungsi sebelahnya. Biasanya fungsi dalam pemisalan dengan substitusi adalah pemisalan U, di mana fungsi U itu adalah fungsi yang di dalam pangkat atau di dalam akar. Ya. Nah, di sini si U-nya itu adalah yang di dalam pangkat atau di dalam akar. Di sini pangkatnya setengah atau akar. Ya, berarti di sini si U-nya adalah X pangkat 3 min 9. Ya, kalau sudah begitu, karena ini nggak bisa diintegralkan langsung, ya, kemudian nggak bisa dikalikan, disatukan fungsinya, maka harus pakai pemisalan, namanya integral substitusi. Ya, nah ini berarti kalau sudah U pakai turunan, U diturunkan jadi 1 DU, X pangkat 3 min 9 diturunkan jadi 3X kuadrat DX, 9-nya kan turunannya 0. Ngerti? Ya, sekarang lihat di soal di sini ada 9x kuadrat dengan dx. Di sini 3x kuadrat dx, supaya jadi 9x kuadrat dx kalikan berapa? 3. 3du sama dengan 9x kuadrat dx. Jadi soal akan menjadi, kalau sudah begitu ya, soal akan menjadi integral, dahulukan u yang ditulis ya. Dahulukan u. U pangkat berapa? Oh, x pangkat 3 min 9 adalah u. Pangkat setengah kali 9x kuadrat dx-nya berubah menjadi 3d. Ya, kalau perkalian si 3-nya keluarin, 3 integral u pangkat setengah du. Ya, ini integral biasa saja. U pangkat setengah berarti tambah 1, 3/2. Jungkir balik karena pecahan 2/3. Ditambah C. Ngerti? Ya, 3-nya coret, ya, 3-nya coret, ya, berarti di sini 2, U-nya diganti dengan apa? U-nya diganti dengan X kuadrat min 9 pangkat 3/2 tambah C. Ini namanya integral substitusi. Ya, ada integral yang panjang terdiri dari dua fungsi atau lebih, di mana fungsi tersebut tidak saling berturunan. Maka cara penyelesaiannya dengan menggunakan integral parsial. Diajarin sama Bu Lina integral parsial? Diajarin, Pak.
diajarin ya, integral parsial. Nah, integral parsial dikerjakan dengan cara apa? Dengan cara tanjalin. Ya, jangan pakai rumus ya, kecuali nanti di kuliahan. Dengan tanjalin. Apa cara tanjalin itu? Jadi fungsi yang ini, si fungsi dalam soal ya, ini dibuat menjadi dua tabel, dua kolom ya. Di mana fungsi yang satu sebagai U, fungsi yang kedua sebagai defi. Ya. Jadi si U-nya diturunkan, si defi-nya dijadikan integral. Ya, apa sih U itu? U itu adalah fungsi yang diturunkan terus, hasilnya harus 0. 3x kuadrat kali sin 2x dx. Ya. Berarti kalau si defi apa? Si defi itu adalah fungsi sisanya atau fungsi kawan dari U yang bisa diintegralkan. Ya, kalau nggak bisa berarti salah. Ya. Di sini 3x kuadrat. Kalau diturunkan jadi 6x. 6x diturunkan jadi 6. 6 diturunkan jadi 0. Nah, itu berarti si U betul ya. Jadi sekilas aja 6x 6 0. Berhenti di sini. Jadi 3 kali proses. Ya, 3 kali proses. Pas selalu enggak U itu selalu di sininya 0, tidak selalu. Khusus soal di perguruan tinggi ada soal pembuktian integral parsial, di sininya tidak 0 ya, tetapi bentuknya nanti kembali ke soal. Jadi kalau ini diturunkan kayak gini, sin integralnya sin turunnya apa? Cos turunnya apa? Sin. Berhenti di situ ya. Jadi si turunan sin, sininya sin misalkan si U-nya cos, turunan cos sin. Nah, berhenti di situ. Kenapa? Karena itu sama gitu ya. Nanti pindah ruas ininya. Tapi itu di kuliah. Ya di soal-soal UTBK sudah tidak ada ya begitu ya. Luas volume juga sudah jarang ya, luas dan volume juga. Nah, di sini si defi adalah fungsi yang bisa diturunkan. Ini sin 2x. Sin 2x ya. Berarti turunan sin adalah sin Cos. ya, Setengah integral, cos 2x. integral ya. Integral ya, bukan ya. integral. Integral berarti min setengah cos 2x. Integralin lagi. Min seperempat. Ngerti min seperempat? Sin 2x. Dari mana seperempat? Dari setengah kali setengah. Ya. Dulu kali setengah aja ini turun ya. Nah, sekarang di sini adalah min seperempat sin 2x diintegralkan jadi 1/8 cos 2x. Kenapa Pak positif? Karena di atas sudah ada negatif ya. Nah, kalau sudah gini tinggal ditarik ini. Ini tarik ke sini. Baris 1 ke baris kedua, baris 2 ke baris ketiga, 3 ke 4 ke yang terakhir. Sampai sejajar dengan 0. Kasih tanda di sini gantian plus, min, plus. Gitu ya. Berarti di sini kita dapatkan hasilnya adalah soal kalikan. Jadi minus plus kali min ya, plus kali min jadi minus 3/2 x kuadrat cos 2x ya. Itu. Kemudian min kali min plus ya, berarti plus 6/4. 6x/4 sin 2x yang terakhir plus 6/8 plus 6/8 cos 2x gitu. Oke, Syahnas, ada pertanyaan? Sin 2x-nya itu nggak usah dimasukin lagi ya, Pak? Sisi 2x-nya yang mananya, Ki? Yang di bawah defi-nya, Pak. Di bawah defi. Oh, yang ini nggak perlu, Ki. Ini kan aturannya ke sini. Kayak salah sarus, Ki. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Si ininya enggak. Ya, si sin 2x yang ininya. Oke, Pak. Nah, itu miring. Diajarin kan talasan tanzalin ini namanya. Diajarin sama Bu Rina. Tapi di ulangan disuruh pakai cara panjang. Cara panjang. Oh ya, kalau cara panjang berarti paling si X-nya pangkat 1 paling juga. Ya. Jadi kalau pangkat 1 Ya, kalau yang ini 2 kali apa parsialnya? Iya, ini 2 kali panjang, itu bisa sehalaman, namun cara biasa.
nanti kan UPI ini. Tapi kata Bapak mah, menurut Bapak mah ya harus ini benar. Nah, sebetulnya jarang muncul si parsial itu. Kalau yang sering muncul itu adalah substitusi soal UN atau UTBK. Di UTBK parsial jarang. Cuma kalau nanti di kuliahan kalian pasti belajar nanti dengan cara harus menggunakan cara biasa ya, dan ininya tidak nol. Nah, ininya tidak nol. Dan itu digunakan hanya buat apa? Hanya buat pembuktian saja. Epsilon pangkat nantinya. Ya, epsilon pangkat. Menurut Bapak buat UTBK atau USMA yang inilah pakai cara ini. Ya. Atau kalau ulangannya Bu Rina pakai pangkatnya mungkin pangkat 1. Ya, atau mau dipakai cara ini? Yang ini pakai cara biasa mau? Yang nomor 4? Boleh, Pak. Boleh? Kita pakai cara biasa ya. Ya. Pakai cara biasa, ini berarti agak panjang, berarti Bapak di sini nomor 4 ya. Nomor 4, integral 3x kuadrat sin 2x dx. Berarti ini yang namanya rumus dulu. Rumus integral U dv, rumusnya itu adalah U kali V min integral P du. Nah, gitu ya. Jadi kalian harus memisahkan dulu ini. Apa U pertama? 3x kuadrat. Bawahnya du. Du-nya 6x dx. Kemudian dv-nya adalah sin 2x. Maka P-nya adalah min setengah, diintegralin ya, min setengah cos 2x. Nah, jadi tabel yang ini tinggal dipasangkan saja. Ini U, ini DU. Ini dv, ini V. Ya, dua baris ini. Pindah ke sini. Tuh. Ya, tinggal masukkan. Jadi soal itu penyelesaiannya adalah integral UPI. Integral U dv adalah U kali Pi. U kali Pi. Mana U kali Pi? Ya. Min 3/2x kuadrat cos 2x. Jawaban pertama ini. Min integral Pi du. Pi-nya apa? Ini min. Du-nya mana? Plus. Ya. Berarti min kali min jadi plus. Ini jadikan plus. Min dulu aja lah ya. 6x kali min setengah berarti min 3x cos 2x dx. Ya. Ini kali min jadi plus ya. Nah, berarti misalkan lagi di sini nak. 2 tahap. U-nya apa? Ini U-nya adalah 3x. Ya. Du-nya adalah 3. dv-nya adalah cos 2x. Pi-nya adalah integral cos setengah. Gitu ya. Sin 2x. Ini 3 dx. Ya. Ini jadi, tulis lagi soalnya. Ini jadi sudah selesai. Ini min 3/2x kuadrat cos 2x mah jangan diapa-apakan. Ya. Min kali min jadi plus. Nah, ini integral lagi. UPI. Ya, UPI ya. UPI lagi berarti 3/2x sin 2x. Ini selesai yang bagian yang kedua. Dikurangi integral Pi du. Pi du. Nah, ini Pi du. Pi du berarti Pi du. Oh ini ya. Jadi Pi du itu adalah 3/2 sin 2x dx. Tutup ya. Tinggal buka ini min 3/2x kuadrat cos 2x ditambah 3/2x sin 2x gitu ya. Ini 3x. Betul 3. Oke. Nah. UPI 3/2x. Ada yang sama. 3/2, 6/4, 3/2 ya, sama ya. Ini min 3/2, ini plus 3/2. Ini jadi 3/2x. Nah, tinggal min ini. Minus 3/2 berarti integral sin apa?
Min cos. Min cos. Jadi plus ya. Nah, plus 3/4 cos 2x tambah C. Nah, ini ya 3/4 sama nggak dengan 6/8? Sama. 6/8 cos 2x plus C. Itu cara biasanya. Nah, ini cara biasanya. Oke. Ya, jadi ada pemisalannya ada berapa kali? Ada 2 kali. Karena di depannya pangkat 2, nah, namun di sininya pangkat 3 aja, berarti pemisalan UDP-nya ada 3 kali, 3 tahap gitu. Oke. Kalau pangkat 1 mah mudah. Oke? Oke, Pak. Oke, ya. Ini soal berikutnya adalah atau bisi rupa Bapak tambahin aja di sini ya. Ini soal bisi ada ya. Bapak dulu pakai soal ulangan bentuknya begini. Integral dari fx dibagi 2x min 1 dx sama dengan x pangkat 3 min 4x plus 10. Yang ditanya adalah fx berapa? Jawab. Ini soal SIMAK sama UGM pernah muncul begini, walaupun pangkatnya Bapak bikin agak kecil ya. Kalau di SIMAK atau UGM pangkatnya 5 atau berapa gitu ya. Tapi konsepnya mah sama saja. Jadi integral f per 2x min 1 dx sama dengan x pangkat 3 min 4x. Pakai kuadrat lah boleh di sini. 4x kuadrat plus 10. Ditanya fx-nya apa? Ya, kalau ini diintegralkan integral fx per 2x min 1 dx bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dua-duanya. Apanya? Dua-duanya diturunin. Diturunin dua-duanya. Yang kanannya nah yang diturunin ya. Dari mana Pak konsepnya? Gitu. Jadi gini konsep integral daripada f aksen x gitu ya adalah fx kan. Yang namanya integral itu kan anti turunan. Ya. Ya. Ya udah berarti jangan f nah g lah mesti pusing dengan yang atas ya. Ini g itu adalah fungsi turunan. Ya berarti si fungsi yang di dalam integral itu adalah turunan yang kanan gitu ya. Jadi si fx dalam soal itu fungsi di dalam integral itu adalah turunan fungsi yang kanan. Jadi si fx per 2x min 1 itu sama dengan apa? Turunannya 3x kuadrat min 8. 3x kuadrat min 8x gitu. Berarti si fx apa ya? Tinggal kali silang. Ya. Jadi 3x kuadrat min 8x dikalikan 2x min 1. Gitu ya. Jadi kalau ditanyakan berapa f dalamnya 1? Nah, tinggal masukin 3 min 8 kali 2 min 1. Gitu nak. Ya, itu konsep dari integral. Bisi lupa sih Budina ngambil soal yang UTBK ya. Kemudian konsep variasi daripada soal yang trigonometri adalah integral akar 1 min cos 4x dx. Ya, ini konsepnya adalah kalau ada si cos berpasangan dengan angka 1, ingat rumus yang namanya cos itu bisa berubah menjadi subrangka cos. Cos itu bisa berubah menjadi 1 min gitu ya. 1 min 2 cos kuadrat. Terbalik. Nah. Ini berarti bisa dirubah menjadi 2 cos kuadrat x min 1, cos saja nih. Bisa juga dirubah ke bentuk sin saja, tinggal dibalikan. 1 min 2 sin kuadrat x. Bisa juga dirubah ke bentuk sin dan cos. Apa? Cos kuadrat x min sin kuadrat. Yang familiar ini. Tetapi di limit yang familiar adalah yang ini. Kenapa di limit yang berpilihan yang bentuk sin? Karena dalam limit trigonometri rumus itu adalah ke arah sin dan ke arah tangen. Ya, jadi kalau ada sudut rangkap cos 2x berpasangan dengan angka 1, kalian pakai yang mengakibatkan angka satunya hilang. Ya. Angka satunya hilang.
Supaya apa? Supaya lebih sederhana. Supaya lebih sederhana. Jadi kalau ada soal gini, akar dari 1 min cos 4x, nah Bapak rubah jadi 2x, ini jadi cos 4x. Ya. Berarti si angka satunya kita buat 1 kurang. Nah, si cosnya kita buat yang mengakibatkan angka 1 ini hilang. Pakai 2 cos min 1 atau pakai 1 min 2 sin kuadrat X? 1 min 2 sin kuadrat. Nah, pakai 1 min 2 sin kuadrat. Sin kuadrat apa Ki kalau di sini 4x? Berarti 2x gitu ya. Kenapa pakai yang sin? Karena supaya angka satunya hilang. Jadi kalau angka satunya hilang kan menjadi sederhana ini. Ya, jadi soalnya itu integral min kali min jadi plus kan? Ya. Jadi akar dari 2 kali sin kuadrat 2x, sin kuadrat 2x gitu ya. Karena di sini adalah bentuk akar berarti ada angka konstanta. Jadi si akar 2-nya keluarin gitu ya. Akar 2, akar sin kuadrat 2x berarti diakarin jadi sin 2x dx ya. Akar 2-nya keluar karena konstanta perkalian. Integral sin rubah menjadi apa integral sin? Min setengah cos 2x. Mantap, min setengah cos 2x plus C. Nah, gitu. Oke, Ki. Foto nggak perlu dipoto ya. Gitu. GWS. Nah, ngerti, Nak? Iya, ngerti, Pak. Ngerti ya. Karena cek dulu ya, bentar ya. Oke, ada Zafira juga ini. Yap. Iya, Pak. Satu, dua, tiga. Karena. Oke. Coba ya. Karena Bapak foto dulu, Nak. Ada yang minta guru cabang. Bentar ya. Oke. Zafira, Jap, ini kamu harus hafal rumus-rumus ini, Jap, apa? Trigonometrinya ya, Japnya? Iya, siap, Pak. Dihafalin ya, tapi trigonometri itu kan sudah untuk UTBK sekarang matematika IPA jarang gitu ya. Justru sifat integralnya yang sekarang muncul ya, kayak integral fungsi ganjil, integral fungsi genap, integral harga mutlak. Nah, itu hati-hati ya. Luas daerah kalau luas daerah kalau fungsinya fungsi genap bagaimana? Nah, itu ya. Luas daerah kalau fungsinya fungsi ganjil bagaimana ya? Kalau fungsi genap dikalikan 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya integral min 2 sampai 2 itu dari 0 sampai 2 kali 2. Tetapi kalau integral min 2 sampai 2 dari fungsi ganjil gimana? Itu 0 ya. Nomor, nah integral tertentu. Integral tertentu. Ada sifat nggak? Oke, ada. Tapi ada yang susahnya ini. Kita masuk berikutnya. Oke. Nomor integral nomor 6. Integral tertentu. Nomor 6 itu adalah integral tertentu. Bapak nggak perlu jelaskan lagi integral tertentu ya. Integral 2 menuju 4 dari x kuadrat min 4 dibagi x kuadrat. Pak, ini pembagian. Ya, berarti lihat dulu, ini bisa dibagi nggak? Kalau bisa, bagi. Kalau nggak bisa, berarti pakai pemisalan. Ya,
pakai pemisalan. Ya, pakai pemisalan. Pak, sekarang di sini bisa dibagi nggak? Bisa. Bisa. Ya, gimana bagi ya? Kalau bawahnya tambah 1 nggak bisa dibagi. Tetapi kalau bawahnya di sini kuadrat saja, jadi ini dibaginya atau caranya itu adalah yang masing-masing aja dibagi. Ini jadi soalnya akan menjadi integral 2 menuju 4 dari x kuadrat bagi x kuadrat min 4 dibagi x kuadrat dx. Berarti integral dari x kuadrat dibagi x kuadrat 1. 4 per x kuadrat bisa dibagi karena mau diintegralin ke atasin min 2 dx ya, ini 2 sini 4. So bagian Zafira integral 1 Zaf x bagus, integral x pangkat min 2 min 4 kali x pangkat x tambah 1 berapa? Tambah 1 jadi minus 1. Bagus, minus 1 per minus 1. Batasnya adalah 4 dan 2. Pinter ya. Ini jadi x tambah 4, min 4 bagi min 1 plus 4, x pangkat min 1. Balikin lagi, Cap. Nah, masuk 4, 2. Pertama yang dimasukkan adalah yang atas dulu. Ya. Jadi di sini 4 tambah 4 per 4. Dikurangi, masukkan yang bawah. Pakai kurung ya. 2 plus 4 per 2. 4 per 4, 1 tambah 4, 5. Ya, dikurangi 4 bagi 2, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi hasilnya 1. Oke. Ini hasilnya 1. Ya, itu hasilnya 1. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau misalkan sebelum ke harga mutlak ya? Sebelum ke harga mutlak, Bapak akan bahas dulu yang nomor 8. Nomor 8, aduh ya, sudah. Bentar ya, kita cancel dulu. Karena ini habis ininya. Ini. Segini cukup kelihatan nggak ya? Kelihatan kok, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Ini supaya nggak terlalu kecil ini. Nah, ininya hapus ya. Oke. Ini berarti set Ctrl C. Ini. Halo, Nak. Halo, Pak. Jelas nggak? Jelas, Pak. Nomor 8 itu adalah apa? Ke polinom. Ya, apa polinom Pak yang dipelajari waktu kelas 11? Metode Horner. Ya, metode Horner. Ini aplikasinya yang nomor 8. Contohnya lihat, integral daripada A menuju 3 dari 3x kuadrat ditambah 2x tambah 1 dx hasilnya 25 katanya. Tentukan nilai A berapa. Ya, berarti ini cara pengerjaannya. Kita integralkan dulu. Ini jadi hasilnya adalah x pangkat 3, ngerti? Ya, Pak. Ditambah x kuadrat, ngerti? Ngerti, Pak. Ditambah x, c-nya tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena tidak berpengaruh. Gitu ya. Tidak dipertulis, kenapa? Karena tidak berpengaruh, nanti hilang sendiri. Ya, langsung aja pakai batas 3 dan A, hasilnya 25. Jadi kalau 3 dimasukkan, 3 pangkat 3 adalah 27, ditambah 9, ditambah 3, dikurangi pakai kurung. A pangkat 3 plus A kuadrat plus A sama dengan 25. Ya, 27 tambah 3, 30, 39. 39 min A pangkat 3, min A kuadrat, min A, min 25 sama dengan 0.
Ya, pindah ruas. A pangkat 3 langsung dirapihkan. Plus A kuadrat pindah ruas. Min A pindah ruas plus A. 39 kurang 25 berapa? 14. Gitu ya. 14 pindah ruas Ki. Jadi min 14 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang Pak gimana kalau mencari akar pangkat 2? Faktorkan. Bagaimana kalau mencari akar pangkat 3? Ya, itu harus menggunakan metode Horner. Dan ini harus coba-coba. Gitu ya, tidak bisa langsung, tidak ada. Ingat lagi Horner. Gimana Pak Horner itu? Ambil koefisiennya dari pangkat terbesar. Koefisien A pangkat 3, 1, A pangkat 2, 1, A pangkat 1, 1. Tidak ada A-nya. Pangkat harus pangkatnya hilang. Salah satu, misalkan A pangkat 3 loncat ke A, maka si A pangkat 2 harus tetap ditulis sebagai koefisiennya 0. Buat diloncatin. Ya. Nah, akar di sini, ya, akar di sini itu harus coba-coba. Coba-coba dari mana? Dari konstanta atau faktor dari konstanta. Faktor dari min 14. Bisa plus, bisa min. Ya. Itu cirinya hanya yang rumus cepat itu adalah 1. Kalau akarnya 1, cirinya apa? Ini jumlah koefisiennya harus 0. 1 tambah 1 tambah 1 tambah min 14. Kalau hasilnya 0, pasti akar di sini 1. Ya. 1 cirinya apa? Selang-seling. Ini 1, yang ini tambah yang ini. 1 tambah 1, 2. Harus jumlahnya harus sama dengan ini tambah ini. Ya, kalau plus dengan min nggak boleh, harus sama. 1 tambah 1, 2. Yang ini dengan yang ini juga harus sama 2. Maka itu pasti akarnya negatif 1. Selain itu, faktor daripada yang konstanta. 1 dan min 1 tidak memenuhi, maju ke angka 2. Ya, ke angka 2. Nanti kita cek. 2. Ya, 1. Turunkan ini ya. Berapa? 2 kali 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 kali 3, 6. 1 tambah 6, 7. 2 kali 7, 14. Ini kalau 0 berarti akarnya ini. Ya, hasil baginya ini. 1x kuadrat ditambah 3x ditambah 7. Nah, dikalikan faktornya ini 2. Berarti x min 2. Lawan ya. Akar ini akarnya. Gitu ya. Mencari akar yang lain dari sini. Ya, dari sini. Kalau bisa difaktorkan. Gitu ya. Kalau nggak bisa, ya cirinya diskriminan lebih kecil dari 0. Ya. Berarti ini A-nya yang mungkin adalah 2. Gitu. Ya, itu nomor 8. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita masuk ke sifat berikutnya, yaitu ke harga mutlak. Nomor 7. Dapat dimengerti? Ana, Syahnas? Ya, Pak. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada ya, kita Ya, masuk ke sifat harga mutlak. Harga mutlak sama Bu Rina diterangin. Sifat harga mutlak diterangin ke sama Bu Rina? Kalau nggak salah belum, Pak. Belum ya. Sifat harga mutlak itu, harga mutlak X nilainya akan sama dengan X. Kalau apa? Kalau bilangannya positif. Harga mutlak 10, 10. Harga mutlak 5, 5. Tidak berubah. Harga mutlak 6, 6. Tetapi dia akan berubah menjadi lawan kalau X-nya negatif. Harga mutlak min 5 akan jadi 5. Jadi lawannya. Min 5 nulisnya gitu ya. Ngerti maksudnya? Enggak. Enggak, oke. Harga mutlak itu adalah semua bilangan di harga mutlak kan hasilnya akan menjadi positif. Ya. Jadi pada saat di sini harga mutlak X akan sama dengan X kalau positif. Harga mutlak X akan sama dengan min X kalau negatif. Maka misalkan ngambil X-nya min 2. Harga mutlak X, betul nggak X? Untuk yang ini, kalau dimasukkan.
Harusnya min X. Harusnya min X. Kenapa? Oh, Kan oke. X-nya min 2, gitu ya. X-nya min 2, harga mutlak min 2 adalah min 2. Oke. Ya, itu hati-hati. Di pertidaksamaan waktu TPS sama apa kan dibahas di tiap TPS 1, TPS kemarin 2, diulang-ulang ini yang mutlak. Kemarin Bu Rina juga Bapak masukkan tuh yang UTBK ya, tambahan nih Pak. Itu yang UTBK masukin juga harga sifat harga mutlak. Kenapa? Karena lagi ngetren 3 tahun ke belakang itu harga mutlak muncul terus ya, dan aplikasinya banyak ya. Contoh misalkan untuk harga mutlak X min 2 ya, untuk harga mutlak X min 2 ini akan apa? Akan tetap X min 2 kalau si X-nya lebih besar sama dengan 2. Dari mana Pak angka 2 ini? Dari pembuat nolnya. Ya. Pembuat nolnya apa? Angka 2. Oh, ke kanan berarti dia positif. Ke kiri dia negatif. Ya, ke kiri 2. Negatif ini. Ya. Ini jadi lawannya min X plus 2. Gitu ya. Nah, Pak, bagaimana kalau diaplikasikan ke Bapak masuk sekarang kalau sudah begini, bagaimana kalau diaplikasikan ke soal? Ya, min 1 sampai 2 dari harga mutlak X dx. Nah, ini sama anak-anak pisah, Nak. Ya. Kan di sini harga mutlak X pembuat nolnya berarti 0 kan? Ya, berarti di sini min 1 sampai 0 positif negatif ya, Nak? Negatif. Negatif. Jadi min X dx, nah gitu. Tambah 0 sampai 2 gitu kan. Daerah positif daerah negatif ini. Positif. Tuh, si mutlaknya udah hilang. Gitu nah. Kerjakan ya biasa. Oke. Oke, nah sekarang masuk ke soal. Kalau ini udah ngerti, Bapak baru ngerjain soal nomor 7. Integral dari min 3 sampai 1 dari harga mutlak X plus 2 dx. Ini menurut kalian ini yang daerah pembuat nolnya X berapa? Min 2. Min 2 langsung min 3 menuju min 2, fungsi X plus 2 jadi min X min 2 dx. Kenapa Pak jadi min X min 2 dx? Karena ini daerah negatif yang dihitung. Ya, ditambah langsung pecah. Min 2 menuju 1 tidak berubah. X plus 2 dx. Ya, sekarang kerjakan. Min X min 2, min setengah X kuadrat min 2X. Batasnya min 2 min 3 ditambah setengah X kuadrat plus 2X. Batasnya adalah plus 1 dan min 2. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa kan ngitungnya Maya? Maya? Sanas? Bisa, Pak. Bisa ya ngitung masuk-masukannya. Nah, ini kalau sudah ngerti ya udah kalian juga ngerti pertidaksamaan kalian ngerti ya. Pokoknya mah soal pertidaksamaan kemarin Bapak kasih yang bentuknya bagaimana. Kan pertidaksamaan itu ada 3 cara untuk harga mutlak ya. Ada yang pakai sifat, ada yang kuadrat kiri kuadrat kanan nih, pakai sifat kayak begini. Sekilas aja ya yang pakai sifat. Harga mutlak X min 2 lebih kecil 3. Ini pakai sifat. Min 3 lebih kecil X, min 2 lebih kecil 3. Lebih kecil nih ya. Sekarang yang pakai kuadrat kiri kanan. Ya, 2X min 1 lebih kecil daripada harga mutlak X plus 2. Ini pakai kuadrat kiri kanan. Sekarang yang pakai sifat gimana Pak? Harga mutlak X plus 2 ditambah harga mutlak X min 1 lebih kecil dari X plus 4. Pakai garis bilangan. Iya, nah. Ini pembuat nolnya berapa? Ya, ini pembuat Min nolnya. 2. Kayak gini, 1. Nanti buat garis kayak begini. Min 2, 1. Untuk daerah 1, si ini yang mana yang berubah lawan, mana yang tetap. Untuk daerah 2, mana yang berubah jadi lawan, mana yang tetap. Mutlaknya udah hilang. Untuk daerah 3, nanti jawabannya digabung. Ya, jawaban 1 dengan jawaban 2 dengan jawaban 3 digabung. Tetapi ingat jawaban yang kebarusan dikerjakan untuk kondisi 1. Kondisi 1 itu kan untuk X lebih kecil min 2. Nanti jawaban yang didapat harus memenuhi ini. Harus diiriskan dengan X lebih kecil min 2. Ternyata jawabannya apa? Di sini jawabannya kalau sudah dikerjakan jadi X lebih besar 5.
Jadi tidak ada jawaban, himpunan kosong. Kenapa? Kan ini daerah X lebih kecil min 2. Kamu ngitung dapat jawaban X lebih besar 5. Kan ini posisinya di kiri min 2. Hapus. Min 21 misalkan ya. Min 21. Daerah min 21 yang dibicarakan. Ternyata tahap kedua itu dapat jawaban jadi X lebih besar 3 misalnya. Oh, yang kita bicarakan kan antara min 2 dan 1, sedangkan jawaban X lebih besar 3, hapus, tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, nanti yang daerah 1 yang memenuhi syarat biasanya gitu ya. Nah, itu nak, itu yang ketidaksamaan. Bapak. Oke. Siap? Dari garis bilangan mutlak. Garis bilangan mutlak. Selang-seling juga kayak biasa. Selang-seling juga. Oh, okay. Jangan pakai plus min jangan. Kayak gini nih. Contoh satu aja ya. Misalkan gini ya. X plus 2 tambah apa? X min 1 barusan ya. Lebih kecil 4 aja gitu ya. Lebih kecil 4 ya. Nah, sekarang ya tahap pertama. Kan pembuat nolnya itu min 2 1 ya. Tahap pertama, daerah pertama untuk X lebih kecil min 2. Maka harga mutlak X plus 2 jadi min X min 2. Buktikan Pak, ya ini kalau dimasukkan min 3 kan lebih kecil min 2, min 3 kan jawaban negatif. Gitu ya. Kemudian kalau X min 1 akan berubah menjadi min X min 1. Gitu kan? Jadi soal ada plus 1 Pak atau sorry. Plus 1. Lawannya ya? Ya. Oke. Jadi di sini soal akan menjadi untuk daerah ini ya. Min X min 2, min X plus 1 lebih kecil 4. Min X min 2X. Min 2 plus 1 min 1. Pindah ke kanan jadi 5. Jadi X lebih besar 5 per 2. Pakai min. Ngerti ya? Ya. Yang dibicarakan, kamu kan jawabannya ini. Iya. Sedangkan yang dibicarakan untuk daerah pertama itu lebih kecil min 2 kan? Ini lebih besar min 2 kan? Maka dapat HP1 itu adalah tidak memenuhi. Memenuhi Ki. Awas. X di antara Ki. Min 5 per 2 dengan min 2. Hiji tata Ki HP1. Ya. Sekarang HP2 itu untuk apa? Untuk daerah yang kedua. Ya. Nah, ini pakai sama dengannya boleh lah. Di sini pakai sama dengan, di sini pakai sama dengan. Ya. Yang ini HP yang kedua, misalkan untuk daerah min 2 lebih kecil X, lebih kecil sama dengan 1. Ya. Jadi yang sama dengan boleh disimpan di mana saja ya. Maka, nah ini hati-hati. Ya. Antara min 2 sampai 1, harga mutlak X plus 2 itu jadi apa? X plus 2. Kenapa Pak X plus 2? Daerah positif ini untuk yang ini. Gitu ya, daerah positif. Tetapi untuk harga mutlak X min 1, dia akan jadi lawan min X plus 1. Masukkan lagi. Ya. Tapi ini lebih pendek. Kenapa? Karena tidak memenuhi atau ada memenuhi. X plus 2 min X plus 1 lebih kecil dari 4. Coret kan? 2 tambah 1 apa? 3. 3 lebih kecil dari 4, betul salah? Betul. Betul. Ya udah berarti memenuhi semua ini. Ini berarti 3 lebih kecil 4. Jadi ini HP-nya adalah HP2 itu adalah syarat ini. Min 2 lebih kecil X, lebih kecil sama dengan 1. Gitu. Di posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga, dua-duanya ini positif. Ya. Jadi nanti kalau positif itu ya HP yang ketiga itu nanti begini. 2X plus 1 lebih kecil 4. 2X lebih kecil 3. X lebih kecil 3 per 2. Ya. Dengan syarat apa? X lebih besar sama dengan 1. Ini lebih kecil 3 per 2. Ini lebih besar 1. Berarti HP ketiganya itu adalah 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 3 per 2. Gabungkan ya, gabungan dari sini HP1 min 5 per 2 sampai min 2, HP2-nya dari min 2 sampai 1, HP3-nya dari 1 sampai 3 per 2. Kalau digabungkan jawabannya cek antara berapa sampai berapa. Sekilas aja.
Ada yang ngerti nggak? Cik jawaban HP1, HP2, HP3 digabungkan jawabannya jadi berapa sampai berapa? Nggak ada, Pak. Ada. Oke. Soal ini. Min 5/2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3/2, tidak sama dengan. Nggak ada tidak sama dengannya. Langsung itu jawabannya. Langsung itu, oh oke. Kan ini ada yang pakai sama dengan, ada yang enggak. Kalau digabungkan jadi sama dengannya. Tapi kalau diiriskan nggak boleh gitu nih. Mau Oke. digabungkan nggak hiji. Ya, nah, itu jawaban Nana yang betul. Ya, harus pakai apa? Harus pakai garis bilangan ya? Iya, harus pakai garis bilangan. Kenapa? Karena ini ada harga mutlak yang bentuknya dua berbeda dan penjumlahan dan pengurangan. Tapi umum begini mah yang kata Bapak ini harga mutlak, di kanan harga mutlak ya, kayak tadi itu kuadrat kiri kuadrat kanan aja. Nah, ini kuadrat kiri kuadrat kanan aja. Karena kiri harga mutlak, kanan harga mutlak. Pada saat ada penjumlahan atau pengurangan, kemudian ada angka atau AX, yaitu berarti harus pakai garis di bilangan. Kalian harus ini. Cepat. Itu, nah. Oke, Pak. Oke. Ya, Lanjut, Pak. sekarang ngerti ya itu ya? Ngerti, Pak. Mutlak ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat harga, sifat-sifat integral tertentu. Oke. Sifat-sifat integral tertentu. Bapak jelasin sifat-sifat integral tertentu adalah yang pertama. Nanti ke soal ya. 1. Integral A menuju A dari sebuah fungsi fx dx itu adalah 0. Ya. Nanti kan FA kurang FA nantinya ya. Oke. Kemudian yang kedua, integral A menuju B fx dx ini akan menjadi minus integral B menuju A fx dx. Gitu. Ya. Yang ketiga, integral A menuju B fx dx ini akan menjadi integral ditambah B menuju C fx dx ini akan menjadi A menuju C fx dx. Gitu. Ya, fx dx. Oke. 4. fx fungsi, awas, ini UTBK baru-baru ya, fungsi genap. Ini masuk soal konsep nantinya. Maka integral min A sampai A fx dx adalah 2 kali integral 0 menuju A fx dx. Oke. Fx fungsi genap. Fungsi genap itu apa? X kuadrat. Yaitu fungsi genap. Fungsi cos ganjil genap ya. Oke, cos ya, cos fungsi genap ya, cos fungsi genap. Yang fungsi ganjil x pangkat 3. Fungsi sin x fungsi ganjil. Apa sifat fungsi ganjil? Fungsi ganjil. Ganjil. Integral min A sampai A fx dx ini hasilnya 0. Ya. Contoh fungsi ganjil yang kayak bagaimana? Nih, kayak begini fungsi ganjil itu. Nah, gambar sin. Nah, ini min A, ini A. Ini di bawah, ini di atas, dijumlahkan jadi 0. Itu fungsi ganjil. Ya. Kalau fungsi genap bagaimana? Nih, fungsi genap. Ya. Daerah sini dengan daerah sini sama. Min A dengan A. Atau yang ini dengan yang ini juga sama. Itu namanya fungsi genap. Jadi kalau ngitung dari min A sampai A, kamu hitung aja dari 0 sampai A kalikan 2. Gitu. Ya.
biasanya ke luas daerah juga bisa masuk. Ya, itu fungsi genap dan fungsi ganjil. Ya, sekarang contohnya bagaimana nih? Ya, contohnya misalkan Bapak belum masuk dulu ke sana. Soal latihan dulu yang bawah ya. Satu misalkan yang sederhana, diketahui integral dari 1 menuju 5 fx dx sama dengan 10 ya. Integral 8 sampai 5 fx dx adalah min 6 ya. Pakai di sini angka 2 supaya variasi ya. Pertanyaannya adalah hitung integral dari 5 menuju 1 fx dx. Ya, kemudian B-nya integral 1 menuju 8 fx dx. Gitu, ya. Oke, ada yang bisa 5 menuju 1 fx dx berapa? Min 10. Min 10 itu sifat yang dibalikkan. 1 menuju 5 fx dx 10, maka 5 menuju 1 fx dx adalah min 10. Ya. Sekarang di sini 1 menuju 8. Tidak ada apa 1 menuju 8, ada juga 1 menuju 5 dan 8 menuju 5. Berarti caranya ini pecah menjadi 2. 1 menuju 5 fx dx ditambah 5 menuju 8 fx dx. Ya. Nah, ini berarti 1 menuju 5 berapa? 10. 10 ya, ditambah 5 menuju 8. Pak, ada juga 8 menuju 5, tapi di sini ada angka 2. Nah, kalau perkalian begini langsung aja coret. Jadi min 3. Tapi 8 menuju 5. Akibatnya kalau 8 menuju 5 min 3, maka 5 menuju 8 3. Jadi jawabannya 13. Gitu. Ya. Oke. Ngerti? Ya, Pak. Oke, lanjut. Soal meningkat nih ya. Sekarang Pak, bagaimana kalau soalnya seperti ini? 2. Diketahui integral 1 menuju 2 dari f dalamnya 3x min 1 dx sama dengan 15. Ya, berapakah? Hitung gitu ya, hitung. Integral 2 menuju 5 dari fx dx ya. Nah, iya ningkat tapi satu fungsi ya. Nanti ke soal ini pendek juga ini. Oke, pendek juga ya. Konsepnya sama. Nah, caranya bagaimana Pak kalau di sini hanya diketahui integral 1 menuju 2 f dalamnya bukan x tetapi 3x min 1 dx hasilnya 15. Nah, ini caranya pakai pemisalan ya. Ini misal U, apa U-nya? 3x min 1. Karena ada batas ya, karena ada batas 1 menuju 2, kita rubah juga ini. Ini kan punya x nih. Kenapa punya x? Karena fungsinya fungsi dx ya. Kita mau merubah soal ini ke bentuk fungsi lain. Ke bentuk u. Ya. Nah, ini rubah dulu batasnya. U atas itu adalah 3 kali 2 min 1. Dari mana 2? Ini 2 yang atas ya. 3 kali 2 6 kurang 1 dapat 5. Tuh, nyambung pertanyaan. Ya. Sekarang U bawah. U bawah gimana? U bawah itu berarti 3 kali 1 min 1. 3 kurang 1, 2. Ya. Lalu lanjut, kalau sudah batas, kita cari dx-nya mau diganti ke du. Gimana caranya? Ya ini, turunkan. 1u diturunkan jadi 1 du. 3x min 1 diturunkan jadi 3 dx. Gitu ya. Artinya di sini dx saja, tidak ada angka 3-nya. Bagi 3, jadi sepertiga du adalah gitu ya, adalah dx. Tulis aja soalnya. Jadi soal akan menjadi batas yaitu U25 F dalamnya 3x min 1U
Si DX disubstitusi diganti sama apa? Sepertiga DU, hasilnya harus 15. Gitu ya. Nah, karena ini perkalian, si 3 itu bisa langsung dikalikan. Jadi, integral 2 menuju 5 FU DU sama dengan 45. Dari mana 45? 3 dikalikan 15. Kenapa Pak bisa dikalikan langsung? Karena ini konstan. Pak, kalau tambah bisa dipindah langsung nggak? Nggak boleh. Khusus perkalian saja. Ya, gitu. Pak, ini kan masih dalam bentuk U. Pertanyaan Fx, Dx. Ya udah ganti lagi aja. Si U ini ganti sama X. Ini juga ganti sama X. Tapi jangan mikir lagi ke sini, awas. Ya, ini ganti sama Z juga sama aja. Kalau di sini Z diganti Z, ya hasilnya tidak berubah. Asal hurufnya sama. Itu aja, pengecoh aja itu. Jadi ini jawabannya 45. Itu? Oke. Pak. Oke, ya. Ngerti nggak ini? Ada yang nanya? Coba. Kenapa bisa jadi 45 ya, Pak? 3 kali 15, Zafira. Jadinya dari mana? 3 ini, Jap. Si sepertiga ini. Nah, iya, Jap. Nah, kali silang aja langsung, Jap. Ya. Nah, boleh kedepanin dulu, Jafira kalau bingung pindahin dulu sepertiga. Sepertiga 2 integral 2 menuju 5 FUDU adalah 15. Jadi 2 menuju 5 FUDU adalah 45. 15 kali 3. Gitu, Jap. Bapak mah langsung ini. Nah, gitu ya. Tapi kalau di sini tambah nggak boleh, Jap. Pindahin jadi min sepertiga nggak boleh. Khusus perkalian saja ya. Oke, itu ya. Si huruf U-nya mana kalau sudah sama dengan DU ya itu bisa dirubah-rubah. Oke. Oke, ada pertanyaan, Shanas, Rizky? Belum ada, Pak. Belum ada, mantap. Ya, kita masuk nomor 9 sekarang soal Ki. Nomor 9 adalah, nah ini kalau sudah Bapak uraikan dari awal, dari yang paling mudah, kita mau meningkat ke soal ulangannya. Ya. Kan soal ulangan mah biasanya kan rada lebih mudah dari latihan. Ya, Ki. Integral 1 menuju 5 dari fx dx adalah 2. Gitu ya. Kemudian ada soal lagi integral 10 menuju 5 dari 2 fx min 1 dx adalah 9. Ini yang harus diuraikan. Gitu ya. Ini jadi hasilnya berarti pertanyaannya adalah hitung katanya. Hitung integral 1 menuju 10 fx dx. Tujuannya kita itu ya. Kita uraikan dulu apa. Ini kan sudah sederhana. Ini tidak perlu diapa-apakan lagi. 1 menuju 5 fx dx sama dengan 2 udah selesai. Ini yang perlu diuraikan. Ini harus diuraikan. Gimana cara menguraikannya? Pisahkan. Ini mah fx, ini mah angka 1. Jadi kalian uraikannya begini. 10 menuju 5, 2fx. Pisahin ya. 2fx dx. Dikurangi 10 menuju 5, 1 dx. Sama dengan 9. Bukan setengah, Pak. Mana? Nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Belum ya, Ki? Oh, dibagi 2 Ki. Nanti, Ki. Oke. Lanjut ya, ini dipisahin dulu Ki Bapak ya. Nah ini berarti kita masih 10 menuju 5 ya. 2fx dx dikurangi. Nah ini baru integral 1 apa? X. Hitung Ki 5, 10. Awas ini jangan diapa-apakan ya. Mau di atasnya 5 ya tetap 5 walaupun angkanya lebih kecil daripada yang bawah ya. Ini hasilnya 9. Hitung dulu aja ini terus. 10 menuju 5, 2fx. Dikurangi. Tinggal dimasukkan. 5 kurang 10 sama dengan 9. Jadi 10 menuju 5, 2fx dx. 5 kurang 10 berapa? 5. Min 5. Min 5 kali min?
1. Plus 5. Oh iya, Plus plus 5. Plus 5. Ya, pindah ke kanan jadi min 5. Ya, 9 min 5 berapa? 4. 4. Berarti ini 2 ini bisa dicoret dong. Ya, si 2 itu bisa dicoret. Set. Set. Ingat yang tadi kata Bapak, kalau perkalian boleh langsung ya. Oke? Oke. Kalau sudah, berarti ini tinggal ditulis lagi. Ya, 10 menuju 5 fx dx sama dengan 2. Berarti 5 menuju 10 fx dx adalah min 2. Oke? Sekarang karena sudah ada 1, 5, 5, 10, pertanyaan 1, 10. Berarti pecah menjadi 2. 1 menuju 5 fx dx ditambah 5 menuju 10 fx dx. 1 menuju 5, lihat di atas, 2. 5 menuju 10, ini barusan dihitung, min 2. Jawabannya 0. Gitu. Itu sifat. Nah ini yang gini-gini yang lagi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita bahas soal terakhir. 10. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita bahas yang nomor 10. Bentar ya. Pusing nih AMT. Oke, yang nomor 10. Yang nomor 10 itu, Nak, ini tentang integral trigonometri tertentu, tapi diaplikasikan sifat-sifat ke trigonometri. Ya, di sini pemisalannya ada fungsi sin X, F dalamnya cos X, dx hasilnya adalah min 4. Ya, kita proses dulu ini. Kenapa Pak diproses? Kita rapihkan karena tujuan kita adalah menjawab pertanyaan 01 dari fungsi 2 plus fx dx. Gitu ya. Gabungan. Sok. Berarti kita kerjakan, kita misalkan di sini U-nya apa? U-nya apa? Cos X. Bagus. Ingat tadi kata Bapak, kalau ada batas, maka kita pecah batasnya menjadi kebentuk U. Atas, ya, cos pi per 2, cos 90. Berapa cos 90? 0. Yang batas bawahnya cos 0. Berapa cos 0? 1. 1. Sudah, ya. Kemudian tahap berikutnya, si dx-nya mau diganti ke du. U diturunkan jadi 1 du. Cos diturunkan jadi min, betul ya? Turunan cos min sin x dx tertukar dengan integral. Hati-hati karena di sini sin x dx maka ada minnya, maka ini jadi min 1 du adalah sin x dx gitu ya. Jadi dari sini kita dapatkan ya soal adalah maka integral batas menjadi 1 menuju 0 ya, batas bawah ke atas ya. Kemudian F dalamnya U, sin X dx diganti menjadi min 1 du. Hasilnya min 4. Gitu ya. Karena ini min 1, ini min 4, berarti bisa dirapihkan, disederhanakan. Ini coret, ini minnya coret. Ya, jadi 1 menuju 0 adalah apa? 1 menuju 0 adalah FU DU adalah 4 ya.
Akibatnya, kalau 1 menuju 0 FUDU 4, maka 0 menuju 1 Fx dx adalah min. min 4. Kenapa Pak harus 01? Karena pertanyaan 01. Ya. Nah, pertanyaan ini ada yang bisa diintegralkan langsung, ada yang tidak bisa. Yang bisa diintegralkan langsung apa? 2. Integral 2x. Hitung batasnya 10. Ditambah integral fx dx, ya ditulis 01 fx dx. Ini hitung biasa, ya. 2 kali 1 kurang 2 kali 0 ditambah 01 fx dx, lihat di atas, min 4. Gitu ya. Jadi 2 kali 1, 2 kurangi 0, 0, dikurangi 2 kurangi 0, 2 ditambah min 4. Jadi 2 min 4 min 2. Gitu. Nah, saya perhatikan dulu ya. Ini ada ortu yang WA. Kamu perhatikan dulu, kalau ada yang nggak jelas tanya ya. Oke, Pak. Oke. Ki, sudah Ki? Zafira? Sudah, Pak. Kalau sudah, soal dari Bapak segitu, kalian kalau mau nanya boleh cari lagi soalnya ya. Boleh. Tapi Bapak ngasih soal itu ulangan Bapak yang kemarin-kemarin. Ini bisa loncat langsung ke sini. Oke. Boleh Ki, kalau ada soal lagi, masih ada waktu beberapa menit lagi. Bapak ngerjain. Kamu tapi pilih sendiri ya Ki ya, sambil Bapak ini ada ortu yang Ki, tugas-tugas sudah pada selesai belum kamu? Matematika mah sudah, Pak. Anu kelompok A ya, matematika Ya, wae. Kelompok A ya. Jangan terlalu bagus Ki. Nu ini aja. Nu penting ngumpulin aja. ya, Pak. Ini sebatas cukup aja. Itu cukup aja dan akan berpengaruh gitu ya. Tapi itu sebagai syarat kelulusan, jadi harus ngerjain. Jadi susah Bapak juga. Kalau ya perlu ngerjain, nah itu syarat kelulusan. Ini tes lebih mudah ini kalau tahun lalu itu semua pelajaran dikasih tugas, diperbolehkan sama pemerintah, diharuskan sama teman-teman. Nah, kalau sekarang buat mempermudah dibagi 3 kelompok. Tapi tugasnya ya begitu ya. Makanya Bapak dari bilang jangan terlalu bagus asal ngumpulin aja gitu. Dan
tugas kamu mah fokusnya bukan ke situ. Harusnya ke UTBK. Cuma ya syarat kelulusan itu sekarang nggak pakai apa lagi selain pakai itu. Sama nilai UAS, PAS. Sama USBE, ujian sekolah gitu ya. Ujian sekolah. Harus ada? Ya harus ada karena aturannya dari pemerintah harus ada. Ya, kalau misalkan ada sekolah yang tidak menyelenggarakan itu berarti nembak, sama aja dengan membodohi diri sendiri. Itu dia tidak mendidik, sama aja gurunya tidak mendidik muridnya gitu ya. Kalau bapak juga harus disuruh udah aja nggak perlu langsung fokus gitu. Jadi buat apa proses pendidikannya tidak ada gitu ya. Nih. Jadi ngikutin aja kata bapak mah gitu, ikutin aja. Oke Pak. Jangan ngabisin waktu sampai semalaman habis buat ngerjain praktek. Ya, dan terlalu bagus dah. Rapot itu juga tidak berpengaruh sebetulnya, rapot semester 6 tidak berpengaruh. Itu ya. Yang salah mah tidak mengumpulkan ya, ada yang sampai stres ini tiba kelas 12 4 itu. Kata bapak, aduh udah dikasih tahu jangan kok ini kerjain tapi jangan habis-habisan pingin jadi ranking atau pingin bagus nih rapotnya. Yang bikin soal TO matematika minat Bapak bukan, Pak? Minat Pak kemarin gantian sih, kemarin Pak Bowo. Kalau yang TO buat besok kata besok itu Pak Bowo, tapi pemeriksaan kunci nanti sama Bapak ini. Oke, Pak. Kalau yang nanti USBN Bapak sama Bu Rina. Yang US. Tapi Bapak yang matek wajib karena mau disamakan dengan IPS, jadi soalnya tidak terlalu ini. Yang minat makan ya lumayan susah lah. Bapak kasih soalnya kemarin Bu Rina. Bikin ini. Ya lumayan gitu ya. Sambil ngulang-ngulang materi. Tapi yang wajib ya ini. Soal-soal level IPS lah. Karena soal-soal yang di UTBK juga kan banyaknya pengetahuan umumnya untuk matematik dasarnya ya, pertidaksamaan, nilai mutlak, barisan deret, gitu ya, fungsi grafik, fungsi kuadrat dan sebagainya. Tapi kalau minatnya di matematika IPA ya. Bapak, Oke, Jap, ada. Oke, Jap. Ada soal, Jap. Gimana, yes, Jap? Yang di buku Gama, Pak. Nomor bacain. 7. Nomor 7. Yang bab integral. Nomor 7. Gimana, Jap? Itu kan ada jika fx sama dengan ax plus b. Fx, terus ada ax plus b, ya. Terus? Ada integral 0 menuju 1. 0 menuju 1. Fx dx. Fx dx. Sama dengan 1. Dengan 1. Dan ada integral 1 menuju 2. Integral 1 menuju 2. 2fx dx. 2fx dx. Sama dengan 5. 5. Terus? Ditanya a plus b. Ditanya adalah a plus b berapa? Ya ini berarti kan tinggal diganti aja tuh, Jap. Ya. Ini jadi ax. Iya, Pak. Saya udah ngerjain tapi nggak dapat jawaban di bukunya, Pak. Itu emang nggak ada jawabannya, Zaf. 7/4 kan? Oh, aku dapatnya aku dapat 7/4. What? 7/4? Ya udah, ya kita hitung. Kita cek ya. Kita hitung. A kuadrat per 2 ya? Plus bx itu? Iya, Pak. 1, 0 sama dengan 1. Ya. Ini berarti sama juga kan? AX kuadrat per 2 plus BX 21 sama dengan 5 per 2 gitu, Jap. Masukin 1, 0 mah nggak ngaruh kan? Iya, Pak. Nah, jadi setengah A plus B sama dengan 1. Ya. Kemudian kalau ini masukkan 2. Ya. 2A plus 2B dikurangi masukkan 1. Ya. 1 berarti setengah A plus B ya. Plus B ini sama dengan 5 per 2 ya. Berarti di sini 2A plus 2B kurangi 1. Dari mana ini kan setengah A plus B kan 1 ini.
sama dengan 5/2 ya. Jadi 2A plus 2B sama dengan 5/2 tambah 1. Jadi 7/2. Artinya A plus B sama dengan bagi 2. 7/4. Ditanyanya A plus B, ya udah ini dapat. Oh, kok saya sudah dapat setengah ya, min setengah. Di sini kalau ditanya A dan B-nya ya itu kan dieliminasi ya. Ini ke sini tinggal masuk ke sini. Oke. Oke. Itu jawab. Siap, nuhun Pak. Siap, sami-sami jawab. Sok ada lagi. Kalau volume sama luas tuh nggak keluar kan ya Pak biasanya? Apanya luas volume enggak? Kalau di UTBK ya, luas sama volume. Kalau di ulangan keluar nggak Pak? Diulang. Sebenarnya nggak tahu. Mudah-mudahan nggak tahu. Kira kalau feeling Bapak sih enggak kayaknya. Feeling Bapak ya. Buat jaga-jaga bisa kasih satu contoh soal nggak, Pak? Untuk apa? Untuk yang luas? Ya, Ya, luas boleh, atau Pak. volume. Luas Oke. sama volume ya Pak. Boleh. Ini berarti yang luas ya. Yang luas teh. Mikir dulu nih. Ciki. Yang luas teh berarti 1 itu luas yang dibatasi oleh Y sama dengan 9 min X kuadrat sumbu X kemudian di kuadran 1. Oke ya. Jawab. Ya. Ini berarti harus kita gambar dulu. Gimana Pak kalau digambarnya? Cara membuat gambar parabolanya adalah untuk parabola kalian harus tahu tahapannya adalah 2 ya. 2. Untuk kerangka parabola itu yang pertama adalah lihat A-nya. A-nya berapa di sini? Min 1. Lebih kecil dari 0. Berarti gambarnya terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke bawah. Yang kedua itu adalah tentukan titik potong sumbu X-nya. Potong sumbu X. Maka di sini Y-nya sama dengan 0. Ya, Y-nya sama dengan 0. Maka di sini kalau Y-nya sama dengan 0, maka tulis 0 sama dengan 9 min X kuadrat, berarti faktorkan 3 min X kali 3 plus X. Gitu ya, 3 min X kali 3 plus X. Ini jadi X sama dengan 3, kemudian yang ini X2 sama dengan min 3. Ya, berarti gambarnya atau parabolanya terbuka ke bawah melewati min 3 dan 3. Min 3 dan 3, parabolanya terbuka ke bawah. Parabolanya terbuka ke bawah. Nih, gitu. Ya, kemudian sumbu X, ini sumbu X, dan di kuadran 1. Berarti di kuadran 1 daerahnya ini. Ya, kan sumbu X-nya ini. Yang tertutupnya ini dengan ini. Karena di kuadran 1 berarti ini. Ya, daerahnya. Sehingga kalau sudah ketahuan begini, ya tinggal diintegrali. Luasnya itu adalah luas integral 0 menuju 3. Ya, fungsinya adalah yang atas 9 min X kuadrat,
dikurangi yang bawahnya adalah sumbu X. Sumbu X itu Y sama dengan 0. Ya, ini sebagai Y atas, ya. Ini sebagai Y atas, ini sebagai Y bawah dx, gitu ya. Ini jadi luas sama dengan ya 0,39 min X kuadrat dx. Berarti integral dari 9x min X kuadrat diintegralin sepertiga X pangkat 3. Batasnya 3 dan 0. 0 pengaruh enggak? Kalau dimasukkan 0 pengaruh enggak? Enggak, bakal jadi 0. Jadi 0. 3 yang dimasukkan 27 kali sepertiga, 3 pangkat 3 27. Jadi 27 dikurangi 9, 18 satuan luas gitu. Ya, itu namanya contoh yang luas. Jadi harus pakai kerangka gitu ya. Kecuali gambarnya sudah ada. Tapi kalau nggak ada gambarnya parabola, kalian harus menggunakan kerangkanya. Tahapannya kerangka adalah A-nya kemana, cari titik potong sumbu X. Sumbu Y nggak perlu sebetulnya. Kecuali kalau belum jelas, tambahin satu lagi, apa, puncak. 1, 2, belum bisa buat kerangkanya puncak, tapi jarang. Kalau puncak itu, kalau titik potong sumbu X-nya nggak ada, harus cari puncak. Jadi kalau gambarnya begini, titik potong sumbu X-nya nggak ada, nah ini harus cari puncak di sini, supaya ketahuan. Terbuka kemana dan puncak. Tapi kalau tidak ada titik potong sumbu X ya. Kalau udah tahu titik potong sumbu X-nya di sini dengan di sini mah tinggal terbuka kemana udah ketahuan gitu ya. Kemudian cari titik potong si A-nya dulu. Yang pertama si A-nya lihat, kemudian yang kedua adalah titik potong sumbu X-nya. Ya. Itu contoh yang luas. Salah satu contoh yang volume ya, yang volume bagaimana? Yang kedua adalah misalkan volume yang dibatasi oleh volume yang dibatasi fungsi Y sama dengan X pangkat 3 ya. Kemudian batasnya adalah sumbu X ya. Kemudian 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1 atau garis X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1, sumbu X dan X sama dengan 1. Jawab. Kerangkanya gimana Pak kerangkanya untuk X pangkat 3? Nah, ini kalian harus hafal ya. Kalau X kuadrat parabola, kalau X pangkat 3 kalian harus hafal gambar grafiknya seperti ini. X pangkat 3. Fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil. Ya, kemudian 0 sumbu X ya. Batasnya 0, ini sumbu X nih. Dengan X sama dengan 1. X sama dengan 1, Bapak pakai gini. X sama dengan 1. Nah, ini 1. Ya, ini 1, ini 0. X sama dengan 1, ini 0. Sumbu X berarti daerah arsirnya yang ini. Daerah arsirnya. Kalau misalkan diputar terhadap sumbu apa? Nah, ini misalkan diputarnya terhadap sumbu X. Ya, tapi diputarnya terhadap sumbu X ini berarti gambarnya nanti seperti ini. Ya, sini. Nah, ini berarti volumenya 0 batas ya. Ini rumus volume. Rumus volume Px sama dengan Pi integral 0 menuju 1 ya. Fungsi atas kuadrat dikurangi fungsi bawah kuadrat. Jadi pakai kuadrat kalau luas daerah, tidak kuadrat. Kemudian kalau volume dikuadratin masing-masing, kemudian depannya kalikan Pi. Itu rumusnya ya. Nah, berarti di sini kita uraikan Pi integral 0 menuju 1, yang atas apa yang atas? Yang atasnya yang merah. Fungsinya apa? X pangkat 3 dikuadratin. Yang bawahnya sumbu X 0 dikuadratin. Dx. Ini jadi Pi integral 0 menuju 1, X pangkat 3 dikuadratin, X pangkat
6 ya dx. Jadi V integral X pangkat 6 diintegralin X pangkat 7 1/7. Batasnya 1 dan 0. Ya, 1 dan 0. Ini jadi V integral 1 dan 0. 0 tidak berpengaruh ya, berarti 1 dimasukkan. 1 pangkat 7, 1 berarti 1/7. Ini satuan volume. Gitu. Ya, satuan volume. Begitu? Oke. Bapak mau nanya, Oke. kalau balik yang keluas tadi, kalau si kurvanya asimtot gitu mungkin nggak atau gimana? Asimtot asimtot mah garis yang mendekati kurva kan asimtot teh. Iya. Kalau garis yang mendekati kurva asimtot teh kayak begini nih, Cap. Kalau ini ada gimana ya asimtotnya? Nah, ini sumbu X itu sebagai asimtot. Si sumbu Y sebagai asimtot. Dipotong garisnya memotong si asimtot enggak. Jadinya namanya asimtotnya garis yang mendekati kurva. Ya, garis yang mendekati kurva sampai hingga tidak ada titik potongnya. Gitu ya, itu namanya asimtot. Tapi kalau di luas dan volume tidak ada asimtot. Ya. Tidak ada asimtot. Kalau asimtot ditanya luas atau volume ya nggak akan bisa. Kenapa? Karena nggak ada titik potongnya. Ya, tidak ada titik potongnya. Asimtot itu biasanya ada di limit atau di grafik irisan kerucut. Ada fungsi rasional grafik ada. Cuma kalau berhubungan dengan luas asimtot yang akan bisa karena si asimtotnya hanya mendekati saja, tidak berpotongan. Sedangkan luas daerah kan harus berpotongan, ya harus berpotongan. Nah ini kayak contoh misalkan gambar grafiknya ini ya. Nah ini gambar grafik apa ini? Ini gambar grafik apa? Ini gambar grafik Y sama dengan 1/X. Kalau X-nya mengecil dia membesar. Tapi kalau si X-nya membesar, maka hasilnya si Y-nya mengecil. Nah, ini gambar grafiknya. Saling berkebalikan. Ya, memotong sumbu X nggak akan ada, kan infinite nantinya. Memotong sumbu Y nggak akan ada. Ya, jadi kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Infinite, tak hingga. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ya tak hingga juga. Jadi itu si sumbu X dan sumbu Y itu namanya asimtot. Ya, udah motong tidak temui. Tambahin aja sama Bapak di sini. Gimana Pak kalau misalkan ini diputar batasnya misalkan ya, ini 1, di sini 2. Berapa volume benda putar ini kalau diputar? Nah, gitu ya. Kalau diputar. Ini kan kalau diputar jadi gini. Ini juga jadi gini. Gitu. Nah, nanti begini volumenya. Ya. Nah, ini kalau diputar jadi Px sama dengan Pi integral 1 menuju 2. Fungsi yang atasnya adalah 1/X kuadrat, dikurangi yang bawahnya sumbu X0 dx. Ya. Jadi Pi integral 1 menuju 2. 1/X dikuadratin, jadi X pangkat min 2 dx. Yuk, X pangkat min 1 per min 1 kan? Iya, Pak. Batasnya 21 ya. Si pi-nya tetap di depan. Ya. Jadi kurung min 1/X batasnya 21. Pi kurung min 1/2 ditambah 1/1. Jadi hasilnya setengah pi. Satuan volume gitu. Ijab mun asimtot enggak ini deh. Nggak bakal kayak gini, Pak ya? Asimtot buat menggambar aja itu. Tidak ada di volume perlu volume benda putar atau luas daerah. Gitu ya. Itu Pak, saya pernah lihat itu yang rumus integral tuh pas di internet itu ada istilah
Arkos Arsin itu apa ya, Pak? Arkos Arsin. Oh, gini. Gini. Sin 30 berapa, Nap? Setengah. Setengah. Ya, kalau dibalikan sama apa namanya Arkos. Arkos dari sin setengah berapa? 30. Nah, gitu. Arkos Oh. kebalikan. Kayak inverse gitu ya, Pak? Tapi ini ada di mana? Di integral substitusi trigonometri, Jang. Ya, integral Bakal keluar nggak, substitusi Pak, di UTBK? Wah, mungkin ya. Pengayaan. Si Bulina juga kalau ngajarin, lir udah tugas banyak. Jangan ke Bapak dia ini. Kayaknya mah ini Substitusi trigonometri. Yang kayak gini nih, Jang. enggak. Lon juga enggak. Integral. Ya iya, Kalau nggak mungkin. ujian-ujian nanti nggak bakal keluar kan ya? Nah, enggak. Nah, gini. Dari zaman dulu nggak ada ini. Suka kalau guru penabur 1 suka ngasih yang gini. Ya, guru penabur 1 tapi guru yang ini yang lama yang si Pak Kengkeng namanya tuh. Udah tua Cina. Suka ngajarin padahal ini udah nggak dihilangin, tapi dia mah suka ngajarin, seneng gitu kalau anak-anaknya pusing. Si Pak Kengkeng itu masih ngajarin yang kayak begini. Ya, cuma ya nanti keuntungannya apa kalau si anaknya kuliahnya di ITB teknik gitu ya. Ini nyambung, dia udah belajar duluan gitu. Karena dibahas biasanya di kalkulus yang begini. Kalau Zafira Bapak Ibu Rina ngajarin yang kayak begini, kuliahnya tadi di seni rupa gitu. Atau kuliahnya teh di akuntansi malah ya nggak kepake gitu. Iya, Pak. Karena panjang nanti jawabannya arkus udahlah jangan gitu. Nggak akan ada, insya Allah nggak ada. Sudah lama ini puluhan tahunnya ini nggak. Kalau zaman Bapak ini ada di materi bukunya kurikulum 2013 tapi di UN sama di SBMPTN tidak ada. Di kurikulum masuk yang ini, cuma di UN sama ini nggak ada. Kenapa? Karena panjang. Ya, karena panjang pengerjaannya. Gitu, Cok. Ayo, ada lagi, Ki? Sudah tidak ada saya, Pak. Saya live duluan ya, Pak. Ingin Oke, mandi siap. dan sholat. Siap, Ki. Luar Istirahat biasa. akhirnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ki.